Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Supriyadi dari kelas 2A Penjas NPM 1921911017. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi yang saya sudah kerjakan tentang standar kompetensi lulusan. Dalam materi standar kompetensi lulusan ini terbagi beberapa poin. Di antaranya ada pengertian dari standar isi, standar proses, standar penilaian, dan prinsip penilaian dan bentuk penilaian. Kita langsung saja masuki materi yang pertama atau pembahasan yang pertama. Kita pengertian dari standar isi. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pada pencapaian minimal. Begitu juga dengan standar isi. Standar isi menurut UU SP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal batas patokan syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar ini harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Seperti itu. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti itu. Rumusan standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemampuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Standar ini juga berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Seperti itu. Ada contoh kegiatan yang termasuk ke dalam standar isi. Di antaranya yang pertama ada melakukan pengembangan kurikulum sesuai ketentuan SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, menyusun kalender pendidikan beserta beban pelajar. Yang ketiga, membuat sistem penilaian di setiap mata pelajaran. Yang keempat, mengulas kurikulum sekolah. Yang kelima, mempersiapkan bahan ajar baik secara visual maupun audio. Yang keenam, mengulas silabus dan RPP. Yang ketujuh, membuat modul dan LKS atau lembar kerja siswa. Poin yang kedua, memasuki kepada pengertian standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Seperti itu. Selanjutnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses sistematis dan terencana. Adapun tujuan standar proses yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Yang kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengarahkan proses belajar serta peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang dihendaki dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Seperti itu. Selanjutnya ada fungsi standar proses sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Fungsi standar proses adalah sebagai berikut.
Yang pertama, ada mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidik. Yang ketiga, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. Yang keempat, menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang pengertian standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Apa itu standar penilaian? Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Seperti itu. Ada prinsip penilaian. Yang pertama, prinsip penilaian hasil belajar. Pertama, sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Ketiga, adil, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan, dan akuntabel. Akuntabel apabila tidak tahu berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Poin yang terakhir, ada bentuk penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk 1. Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetisi peserta didik. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, menyusun laporan kemampuan belajar harian tengah semester atau akhir semester, akhir tahun, dan atau dengan kenaikan kelas. Seperti itu. Mungkin cukup pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.